Tes, tes, tes. Tes, tes. Oke, tes, tes. Halo. Bentar aku mau pin. Oh no. Kembali kameranya. Oke, nah. Tes, tes, tes. Hai. Hai semuanya. Oke, udah mulai masuk. Jadi seperti yang tadi aku udah bilang, aku akan live jam 3 sore ini, which is sekarang. Aku akan live barengan dengan Mas Hence, atau biasa aku panggil Shifu. Jadi Shifu ini dia personal trainer aku dalam gym, di gym. Jadi selama persiapan untuk menjadi Sri Asih ini, aku udah kurang lebih training mungkin sekarang hampir 1 tahun barengan sama Shifu. Nah sekarang aku lagi nunggu Shifu untuk aku invite. Jadi dari tadi siang aku udah kasih kesempatan untuk followers aku kalau misalkan ingin bertanya mengenai kesehatan, nutrition, terus juga gym, angkat beban, seputaran olahraga, silahkan. Tapi aku udah gather beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan dari tadi siang. Oke, sekarang aku tinggal nunggu Shifu. Hai Shifu, where are you? Shifu, where are you? Ada Boy Popcorn. Hi Boy, how are you? Long time no see. Oke, sekarang aku lagi nunggu Shifu. Shifu, kalau udah masuk kabarin ya. Oh, tuh dia. Oke. Tes, tes. Tes, tes. Itu udah aku invite. Oi, Shifu! Gimana? Bisa kedengeran nggak? dengar Aman nggak dengar, koneksinya? aman banget. Terus Oke, gimana? Shifu. Kayaknya pertanyaannya tuh susah-susah deh buat kamu. Kayak Aku, nanyain atlet bodybuilder. wah, gila ya. Aku juga, ini kita ngobrol-ngobrol pakai bahasa-bahasa yang kita ngerti aja ya Mas ya. Karena kan kalau kita ngomongin fitness, apa Ya, banyak banget tuh terms-termsnya. ah, Bentar, aku adjust bahasa sehari-hari aja. kameranya. Iya, bahasa sehari-hari. Banyak banget yang excited dan ngasih pertanyaan loh. Nih, oke Iya dong, sebelumnya, pastinya. iya dong sebelumnya nih aku Superhero-nya introduce Indonesia. lagi. Gila, di training sama Shifu. Oke, jadi Shifu ini balik lagi aku ceritain lagi dia yang nge-train aku untuk proses selama perjalanan pembentukan karakter Sri Asih. Shifu cerita dong, coba cerita-cerita. Eh, Gimana nih pengalamannya selama ini nge-training aku? apa ya, pertama kali lenje-lenje dia orangnya. Apa? Ya, lenje-lenje, lemah. Lemah. Di train keras dikit nangis dianya. Ya kan? Terus mau pulang bawaannya. Nggak bener.
benar. Nah, tapi yang penting em, intinya sekarang tadinya kan bukan mau dia buat kalau training sama aku itu poinnya nggak harus cuman mau berotot sesuai dengan karakter film yang akan dimainin, tapi gaya hidupnya juga diajari ya gitu. Jadi waktu Ya, diajarin kan nggak gampang. Semua orang punya latar belakang basic, cara cara bergaul, cara makan, cara latihan, pola hidupnya gimana kan beda. Nah, sebetulnya yang paling hmm, susah itu memperkenalkan gaya hidup yang jauh lebih sehat dari sebelumnya. Apalagi ke hmm, kamu waktu itu kan, suruh makan gini iya, dikit, susah. Ada rasanya dikit, mana mungkin gitu. Senangnya yang ada iya, tasty-tastynya lah semua. Tapi the most of all kan benar. bukan masalah tasty, tapi yang lebih sehat dan disesuaikan dengan porsi yang waktu itu memang kamu mau ada project kan, ada project bikin Iya, superhero Indonesia perempuan pertama kali. Jadi rada bebannya cukup cukup lumayan gede ya, karena kan kita bikin standar juga tolak ukur superhero perempuan Indonesia pertama kali itu kan belum pernah ada gitu. Jadi harus gimana sih badannya? iya, Ya hasil ya kayak kamu sekarang aja tuh badannya. Kalau ngomong berat. iya. Nah gitu. Tapi iya sih, memang aku ngerasa bahwa proses eh, pemahaman aku juga kayak misalkan ikutan sama Shifu gini, aku jadi belajar banyak bukan cuma Hmm. sekedar masalah olahraganya, tapi memang ya itu sih perubahan lifestyle. Dan ketika Ya. melakukan perubahan Jadi lifestyle itu juga berubah semuanya, somehow badannya ikut berubah, perspektifnya terhadap sesuatu juga berubah. hmm, tapi Menarik sih, nggak segampang nggak nggak mungkin yang segampang pertama membalikan kali. tangan. Nah, Harus beda-beda ada juga ya. beda-beda sih. Tapi Mas Tapi Ence setiap harus ada hmm, niat sama sama kepikiran harus harus mencapai target yang diinginkan gitu. Dan punya keinginan kuat buat ke situnya kan. Ada orang yang iya, kan yang ikut-ikutan aja, misalnya oh ya lagi musim orang badannya bagus, gue pengen ikut bagus, tapi giliran sudah ada di fase yang harus mengorbankan sesuatu yang kita paling suka, kitanya mulai mulai nggak suka gitu, akhirnya nggak dapet target yang diinginkan. Nah biasanya orang dari situ juga mulai give up terus bilang oh ternyata yang disalahin latihannya, ntar gara-gara itu latihan gue sakit tuh, gara-gara makan ini gue jadi lemas-lemas gitu kan, gara-gara nggak makan gula nggak makan garam gue jadi jadi nggak bisa mikir gitu ya, benar, karena benar. sebetulnya ya kita nggak mau keluar dari titik nyaman kita yang ada selama ini gitu, dan itu jadi problem semua orang sih, bukan kamu aja pertama kali, Iya, problem anak-anak iya, yang lain juga begitu kan. benar sih, benar. Dan eh, harus harus keluar dari zona nyaman. Karena menurutku juga Mas Ence ya, yang berat itu bukan ketika latihan ya, tapi Hmm. ngumpulin niat untuk berangkat ke Ya gym. benar, hari-harinya yang Karena akan dilewatin eh, itu kan prosesnya gitu. ya, iya. Tapi Nah, aku kamu bisa harus bilang harus sih, harus eh, sharing tuh, harus sharing. Maksudnya apa sih yang bikin kamu jadi switch uh, gaya hidup dan pola pikirnya untuk ya kok ternyata gue harus nggak cuma punya badan bagus tapi memang lifestyle-nya harus sehat. Terus pilih komunitas yang lebih lebih bermanfaat buat kesehatan dan kebugaran gitu. Nah, apa coba iya, sharingin aja itunya dulu gitu. Nanti baru kita iya, jawabin pertanyaan-pertanyaan yang susah-susah itu. iya, benar, benar. Karena mungkin orang banyak yang bilang susah untuk bikin six packs atau misalkan dapetin otot yang bisa sampai kelihatan-kelihatan gitu. Nah, Nah, cuma kalau menurut apalagi aku perempuan ya. challenge-nya itu maintain-nya. Nah, ya. Ya itu Makanya menurut untuk versinya kamu itu perlu membentuk, diceritain gitu. iya, untuk membentuk badan itu bukan cuma sekedar eh, pada satu kali udah punya, terus udah. Itu harus di-maintain terus. Nah Ya itu berarti jadi lifestyle-nya sebetulnya itu Mas kamu Ence. kira ini ada pertanyaan nih, maksudnya kira-kira kamu perlu role model nggak, atau kamu cuma sekedar bisa kan, orang zaman sekarang kan bisa lihat YouTube tuh, YouTube terus Mm-mm. di Instagramnya banyak atlet-atlet yang kira-kira kayaknya gue lihat ini aja gue udah bisa jalan nih, menurut kamu gimana tuh? Nah, menurut aku kalau untuk itu kita tuh harus ngikutin satu metode dulu. Karena kalau misalkan kita pindah-pindah, kita nyobain metodenya si A.
terus kita pindah nyobain metodenya si B. Karena aku nyadar bahwa kita tuh pengen shortcut, pengen semuanya yang kita lakukan, kita kerjakan tuh cepet-cepet kelihatan di badan kita. Tapi kalau misalkan kita nggak nikmatin rasa bosennya, rasa perjuangannya, nanti di situ kita nggak akan jadi-jadi badannya. Itu yang aku rasa sih. Iya, terus kan Termasuk juga kebanyakan orang dengan tuh, diet. iya, kebanyakan orang kan kalau dia udah lihat satu kali programnya orang, seolah-olah hari itu udah pasti jadi gitu. Iya, Dia nggak tahu iya. yang di belakangnya itu berdarah-darah orang jalaninnya gitu ya kan. Bener nggak? Kayak kamu tuh Karena tadi it's all about pushing biasanya yourself uh, every day. ya itu Karena pushingnya itu dari kamu baru bangun tidur pertama kali kan pagi-pagi, and then persiapan dari rumah, ya siapin mau pergi ke gymnya atau siapin mau pergi ke aktivitas olahraganya itu juga perlu perlu apa ya, perlu satu self confidence, terus perlu apa ya, kayak gebukin diri sendiri gitu modelnya. Lu iya, mesti lakukan ini gitu, lu mesti iya, ya tinggalin sesuatu yang lama yang terlalu nyaman lu udah jalanin, dan sekarang lu iya, akan bikin sesuatu yang baru, tapi lu harus dapetin dan iya, ikutin proses yang benar dengan jalannya gitu. iya. Disiplinnya sih itu ya Nah, Mas ya, iya, self motivation, disiplin. tuh. Dan menurutku juga ya Mas, kayak di momen pandemik seperti sekarang ini tuh momennya untuk orang-orang yang kalau misalkan dibilang dulu nih sebelum momen sebelum pandemik ini kayak lo kenapa nggak olahraga? Oh gue nggak ada Hmm. waktu, gue Ya, ini, ya, gue ya, itu. ya, 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 ya. Menurut aku nih sekarang udah waktunya lo olahraga udah nggak ada alasan. Nah, berarti waktu itu kan kamu ambil keputusan yang tepat kan buat jalanin gaya hidup kayak sekarang, bener nggak? Kayak sekarang tuh lu nggak perlu rushing gitu buat, wah kayaknya gue mesti olahraga, kayaknya gue mesti makan yang bener, kayaknya semuanya gitu kan. Iya. Bener Dan nggak? lagi challenge-nya beratnya itu sebetulnya 30 hari pertama sih Mas. Menurutku kayak 30 hari pertama getting into the habit. Em, Tetapi ketika kita udah Sebulan punya ya, rasa kepemilikan terhadap habit itu kita jadi badan kita sebulan. Karena sebulanan. Ya, tapi ketika udah sebetulnya mulai lihat ada kan sebelumnya kamu progress juga olahraga, suka itu olahraga. ya, Dan progresnya tuh gampang terlihat, sama seperti anak-anak yang lain lah ya. Ada Juli waktu itu, ada Iko, ada Ciko. Progresnya sebetulnya pada saat mereka mau dengerin sesuatu yang disiplin yang baru sih sebetulnya gitu. Terus dijalanin langsung tanpa harus mikir-mikir nih nanti gimana, tapi langsung aja dijalanin dulu gitu. iya, Kebanyakan orang benar. kan mau lihat hasilnya itu kayak, gue tanya hari ini dijawab, berarti kayaknya jawabannya harus hari ini semuanya untuk progres satu bulan atau 1 tahun ke depan gitu. Nah kebanyakan tuh gitu. Alhasil ya jarang orang yang bisa beradaptasi dengan lifestyle yang baru poinnya gitu. Benar, Ya benar sama kayak banget. kamu kan misalnya waktu itu, eh, coba makannya ya aku udah makan protein kan, kamu bilang aku udah makan ini, aku udah makan ini, enggak, kamu mesti coba Iya, jujur sama diri kamu sendiri, terus itu dibikin disiplinnya. Nah pada saat kamu jalanin kamu dapetin hasil, tapi pada saat kamu bohong kamu juga bisa tahu, iya ya, ya akhirnya ngaku semua kan gitu. Nah benar. pada saat kamu ngaku pun baru kelihatan hasilnya gitu. Iya, Kak, karena betul betul sih Hifu, setiap orang pasti termasuk aku sendiri kayak gila ya ini kok nggak jadi-jadi ya, kok ini ya, kok perut gua nggak six pack ya, padahal kalau misalnya ditanya lo emang makan udah bener, udah kok udah, padahal pasti ada cheating-cheatingnya karena Iya, iya. kayak Shifu Karena bilang emang bahwa kerja keras itu hasil nggak akan mengkhianati kerja keras. Kerja benar keras sama. tidak akan mengkhianati hasil, kebalik-balik. Iya, Gitu. kerja Jadi keras tidak mengkhianati hasil. iya, apa yang kita makan itu pasti langsung kelihatan juga dampaknya di badan kita. Nah, kalau benar waktu itu maksudnya kayak kayak kebiasaannya kita lama tuh. Kan Mm-mm. ini ada pengalaman pengalaman teman aku juga. Mm-mm. Jadi kayak dia suka ikut pertandingan. Terus dia bilang kalau mau maintenance itu, oh boleh masukin garam dikit, boleh masukin gula dikit, boleh masukin yang lemak-lemak dikit berarti gitu makanannya. Terus aku bilang balik gini, iya dikit-dikit tapi kan kamu tiap hari masukinnya. Nah Bener, kalau mau bener, bener. maintenance ya tetap aja sama seperti auranya kamu pada saat mau bertanding gitu.
Iya. Jadi ya keluarlah dari zona nyamannya yang tadinya ya pagi-pagi gue makan makan enak deh atau latihannya nanti aja. Kalau misalnya kita udah nggak ada target seolah-olah harus begitu. Padahal Iya. ada target sama nggak ada target ya harus jalaninnya sama gitu porsinya. Karena badan Iya. kita itu mau di challenge kayak gimana pun tiap hari udah pasti akan 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 mengikuti, dia akan beradaptasi dengan apa yang kita challenge di badan kita gitu. Iya, benar. Nah, nih Shifu udah masuk beberapa pertanyaan-pertanyaan yang udah aku kurasi tadi. Aku Hmm. pengen tahu kalau jawaban dari Shifu gimana. Nah, ini ada orang namanya Fat Jeff. Dia nanya, gimana cara nge-bulk properly? Jadi gimana sih bulking atau membesarkan badan dengan otot yang benar supaya Masa bisa otot. jadi badannya bulky? Masa otot. Nah, tuh. Ya. Nah, kebanyakan orang itu suka pakai bahasanya atlet gitu. Nah, makanya aku bilang kan kadang-kadang ada yang kita lihat di IG ini yang punya badan bagus misalkan, terus dia kasih tahu nih cara-caranya. Nggak taunya kita mau samain sama diri kita misalnya yang masih awam gitu. Nah, alhasil kan nggak sesuai dengan targetnya gitu. Kan nggak mungkin bisa dijalanin gitu selain Iya. atlet poinnya. Tapi bukan berarti Iya. nggak bisa gitu. Iya. Nah, kalau dia mau bikin lean bulk namanya kan, maksudnya gitu. Kalau bulking itu dalam dunia keatletan bodybuilders itu intinya pada saat dia tidak ada masa pertandingan. Jadi waktu dia nggak ada pertandingan, intinya kan dia nggak prepare waktu kayak mau ada pertandingan, makannya juga beda gitu. Nah, kalau mau jalanin pola yang kayak gitu ya otomatis tetap aja harus makan bersih kalau menurut aku sih gitu. Jadi makan protein yang sesuai dengan berat badannya. Misalkan berat badannya kayak kamu nih, berat badannya berapa sekarang? 100 berapa ya? Kayak dia kan mau nambah masa otot nih. Misalnya kan beratnya oke, kasarnya gini 60 deh atau 55 deh beratnya kamu sekarang gitu. Berarti paling 50. sedikit dia 50 gram protein yang masuk ke dalam badannya sehari-hari. Segini ya? Dan itu harus konsisten nggak? Sedua Ya telapak pokoknya tangan. hitungannya intinya kalau putih telur kan satu putih telur cuma 3 gram proteinnya. Nah, berapa untuk dapetin 50 jadi berapa putih telur tuh? Berarti Coba paling nggak keluarin bisa kalkulator 30-an dulu ya putih Mas ya. telur ya. Iya kan? Nggak, maksudnya kan begitu. Jadi poinnya intake proteinnya harus 1 kali berat badan minimal dalam 1 hari. Terus makan karbohidratnya juga karbohidrat yang benar gitu. Bukan Ya, karbohidrat yang bikin kita nambah kalori di badan lebih banyak. Iya. seperti nasi putih itu karbo buruk ya, karbo jahat, karbo nggak Ya baik, kalau sekarang karbo kan apa mungkin tuh? mungkin sekarang nasi putih itu sebetulnya kurang lebih sama aja sama nasi merah. Sekarang kan cara penanaman berasnya udah lebih bagus ya daripada zaman dulu. Nah sekarang mungkin nggak ada masalah, tapi ukuran takarannya sekali makan karbohidrat itu segini, sekepel tangan. Ya, dan lebih banyak kalau Nah, kita sekali ngomongin makan protein protein juga lebih banyak setelapak tangan. protein seperti Karbohidrat dada ayam protein, setelapak karbohidrat tangan. protein. Oke, oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya juga, Shifu. Ada lagi nih. Caranya mind muscle connection itu gimana ya? Dan saat kita program lose weight, mana lebih penting antara timbangan turun, tapi lingkar badan, terutama perut, tetap, atau timbangannya stay, tapi lingkar badan menyusut? Dari Yang mau dijawab Riansi. dulu nih. Yang mau dijawab yang mana dulu nih? Kenapa, Shifu? Yang tadi, Oke. yang mau dijawab yang mana Mungkin dulu? Tadi caranya kan ada dua tuh kayaknya mind pertanyaannya. muscle connect, Mind muscle connecting. mind muscle Ya, connection mind muscle gimana? connecting. Nah, sekarang kan kayak misalnya angkatan biceps nih. Angkat biceps itu kan ada positif, ada negatif. Jadi waktu ngangkat beban, misalnya beban 1 kilo, itu dirasain di otot yang lagi dilatih. Misalkan main biceps, ya dirasain Bisa di bicepsnya. sini ya. Bisa kita Ya. lagi yang gini kan Jadi kerasa di kalau sini. mind muscle connecting itu targetnya maksudnya gini, kita ngerasain target otot yang sedang kita latih. Jadi jangan main biceps yang kerasa misalnya bahunya karena bebannya terlalu berat gitu. Oke.
Jadi Ngerti nggak dirasain yang maksudnya? Nah, misal ngerti. Jadi targetnya, dirasain rasa sakit dirasakan targetnya. di rasa pedesnya di Iya, tempat target itu kan. rasa panas di tempat yang kita mau latih, latihan bicep ya latih, rasanya di biceps. Latihan otot dada yang dirasain otot dada. Jadi itu main muscle connecting namanya gitu. Di perut rasain Nah, juga di perut. ya di perut. Oke. Jangan di leher atau di Heeh. lower back kan gitu biasanya. Terbagi Benar. selalu gitu. Karena berarti formnya ada yang salah kan? Iya, formnya salah atau bisa juga bebannya keringanan atau keberatan gitu. Oke. Kalau Nah, bebannya dia terlalu berat, bilang kita nggak bisa ngerasain targetnya, biasanya gitu. iya. Kalau Oke. bebannya terlalu Ini ringan, kita juga susah ngerasainnya. oke. Oke, apa Ini lagi? ada lagi. Lebih penting timbangan turun, lingkar badan tetap atau timbangannya sama tapi lingkar badan turun, susut atau badannya menyusut. Lingkar Kalau itu badannya sih menurut susut. aku gini, ya mungkin Relatif bahasanya ya yang itu lebih tepat ya. gini. Mm-mm. Ya, bahasanya lebih itu relatif benar. Jadi gini, kayak aku suka bilang ke kamu tuh, yang berat badan aku naik tuh. Ingat nggak kamu suka Iya, protes gitu, berat badan gue naik nih. aku Tapi ngerasa sih ketika aku mulai angkat beban, beratnya naik kan. aku malah berat badanku naik sampai Nah, 45 kilo. tapi itu kita perlu nggak berat badannya kira-kira waktu itu? Nggak perlu Tetapi kan? itu muscle-nya Nah, iya kayaknya kan yang berarti naik. nggak perlu beratnya, kita perlu bentuknya. Kita perlu bentuknya. Jadi Nah kalau iya, kita targetin berat badan itu berdasarkan timbangan, timbangan, itu ya salah. kita salah besar, Itu bisa salah menyesatkan pengertian ya. gitu. Bisa Iya, menyesatkan. iya. Mm-mm. Itu salah apa ya? Salah persepsi. Jadi sebetulnya Salah persepsi. kan ada zaman dulu itu kan ada orang yang kepingin kurus, sama ada yang kepingin lean, getting in shape gitu badannya. Tapi Mm-mm. sebetulnya yang diinginkan adalah pasti getting in shape, bukan kurus. Mm-mm. Mm-mm. Nah, pada Iya, saat kita kepingin kurus, tolak ukurnya pasti adalah timbangan. Pada iya. saat kita kepingin kurus, kayak ibu-ibu PKK gitu maksudnya. Tapi Iya, pada iya. saat kita kepingin bentuk badannya berubah, nah berarti kita nggak perlu timbangannya. Karena pada saat bentuk badannya bagus, bisa aja beratnya naik juga gitu. Kayak kamu waktu itu kan, Iya, berat badannya iya. naik. Tapi aku tanya balik, badan kamu suka nggak sekarang? Ya suka menurut kamu. Ya udah, berarti kita nggak perlu timbangannya gitu. Iya. Iya, Ketika kita jawabannya punya itu. pemahaman tentang fitness lebih dalam, kita jadi lebih spesifik ya maunya tuh seperti apa gitu jadinya. Nah, Nah, gitu. Nah, ini sama ada kayak kamu, lagi asal Shifu. misalnya mau model, Mm. apalagi. Nih, dari Sasha Lauder, dia bilang udah latihan cukup intens, 4 sampai 5 kali seminggu dengan variasi progressive overload, hit, cardio, strength body weight, pakai tambahan weights, Ya, mobility, pola makan juga udah carb ya. cycling 2 days low carb, 1 day high carb. Dia bilang nggak ada progres di Nggak ada muscle progres. atau strength, tapi fat Ya. nggak turun. 3 bulan dia Nah, stagnan. Nah, dia tujuannya dia mau hints untuk cut and rip, bisa rip badannya. Nah, oke, ini dari Sasha Loder. terus bilang kan apa tuh? Ya, kalau Dia menurut bilang aku dia udah olahraga terus. case-nya dia, olahraganya dia bukan kebanyakan di weight trainingnya, kebanyakan di kardionya gitu. Kardio. Jadi hit yang dia lakukan itu kebanyakan di pencapaian kardio. Jadi otomatis kalau menurut aku sih dia rada kelebihan di kardio ya gitu. Jadi masa Tapi dia ototnya bilang susah ini numbuh. fatnya nggak turun. Iya, karena kan mesin pembakar kalori nomor 1 di dunia apa? Muscle. Kalau lu Beban. kebanyakan kardio, Masuk. ya masa otot gitu ya kan. Mm-mm. Nah, jadi kalau kita kebanyakan kardio, otomatis ototnya banyak kebakar juga. It's not just burn kalori, tapi burn your muscle gitu. Nah, pada saat kita ngilangin banyak ototnya kita dari latihan kardio, ya otomatis kita lebih kesulitan untuk bakar lemak, untuk bakar Mm-mm. kalori. Makanya dia bilang muscle-nya kurang, terus kesulitan bakar lemaknya kan gitu dianya. Ya itu dia Sorry, karena kekurangan otot gitu badan. fatnya dia nggak turun-turun dia bilang. 3 bulan Ya karena stagnan. menurut aku ruangan muscle-nya dia nggak banyak gitu yang terlatih, yang tumbuh juga gitu. Nah kalau menurut aku sih sarannya usahain
lebih spesifik aja latihan latihan angkat bebannya, terus kardionya diimbangin aja dengan latihan angkat beban, nggak usah terlalu yang intens latihannya gitu. Latihan kardionya nggak usah terlalu intens. Oke. Oke, Jadi Shifu. dia Moving. juga kebanyakan juga latihannya gitu. Dalam 1 minggu harusnya dia bisa lebih sensitif dengan pengaturan istirahat di badannya untuk bisa support protein masuk ke dalam ototnya dia. Akhirnya jadi growth ototnya, terus lebih gampang dia burn kalorinya, makanya fatnya jadi lebih gampang. Iya. Tapi untuk ukuran latihan dia sudah cukup suka latihan gitu, sebetulnya bagus. Cuman tinggal harus diarahin lebih benar aja timingnya gitu. Timing dia angkat beban, timing dia latihan kardio, sama timing dia masukin protein di badannya dia. Makan proteinnya harus lebih banyak. Sama aku ngerasa juga kalau misalkan kita olahraga terus-terusan, tetapi kita nggak kasih badan kita istirahat, itu juga cukup ngaruh ke dalam nggak recovery-nya nggak cepet. Iya, recovery-nya cepet, terus badannya kan kerasa berlemak, smooth kan. Iya. Bener gak? Itu ada Erwin. Iya kan? Ada Erwin. Iya, benar. Nah, nih ada lagi Alfonso 404, dia nanya, aku mulai cutting dan nyoba metode refeed day. Aku nggak tahu sih metode apa ini, refeed. Mau nanya tentang nutrisi kayak carbs intake, aku perlu berapa saat refeed day, dan apakah dengan kondisi sekarang home workout aku bisa latihan setiap hari atau tetap butuh rest 1 hari di refeed day. Refeed day itu apa ya, Shifu? Ya sebetulnya latihan dengan intens yang cukup tinggi, maksudnya di hari D latihannya gitu. Jadi kayak dia sebetulnya orang nggak akan bisa tahu karbohidratnya dia berapa harus masuk ke dalam badannya dia. Nah yang tahu sebetulnya cuma dia sendiri. Tapi itu dia tadi setiap kali makan. Nah dia itu berapa kali makan dalam 1 hari. Pokoknya setiap kali makan harus high protein makanannya. Iya. Ngomongin buat, itu Shifu. Ya. Sorry. Pokoknya buat jaga masa ototnya biar tetap terjaga gitu. Apalagi kayak sekarang. Dia boleh latihan whole body part dalam 1 hari, tapi tetap aja otot itu juga buat dia growth dan jauh lebih kuat gitu. Nah makanya mungkin dia bisa latihan 2 hari latihan, 1 hari off. 2 hari latihan, 1 hari off gitu aja. Ya. Ini aku juga mau sedikit sharing sih Shifu. Aku surprise juga dengan ketika aku udah mulai latihan, angkat beban. Aku malah dengan diet aku tuh aku makan lebih banyak ketika aku diet dibandingkan ketika aku nggak diet. Misalkan ketika aku makannya berantakan, sehari aku makan 3 kali, tapi makannya ada carbs dan lain-lainnya, gula. Tapi ketika aku mulai cut, itu aku makan protein bersih, dada ayam terus-terusan, tapi aku makan tiap 3 jam. Tiap 3 jam kan aku makan terus. Akhirnya kamu jadi tahu kan timingnya. Sebetulnya kan semua itu masalah synchronize, masalah ritme kita makan, ritme kita latihan. Kalau dipasin semuanya, hasilnya cepet banget kita rasainnya. Ya sama kayak kamu dapetin sekarang tuh gitu. Kalau dulu kan ya bisa aja hari pagi makan, ntar besoknya pagi nggak makan, ya nggak? Iya, dulu mikir bisa aja siang makan. Iya. Dulu mikir kalau gue pengen kurus, gue harus makan gue kurangin nih, gue makan sehari sekali atau sehari 2 kali. Ternyata aku malah menemukan kalau misalkan kayak aku telat makannya itu malah lebih indulge, pengen gula, pengen manis-manis dan nggak kontrol. Jadi nggak behave gitu makannya. Tapi kalau misalkan makan tiap 3 jam, ada Iko tuh, hai Iko, kayak makan 3 jam tapi nasi ulam. Parah nih Iko nih. Iko juga inspirasi aku dalam nge-gym tuh. Inspirasi ngemil. Dalam ngemil kalau enggak. Kan dia yang jeblosin kamu ke aku juga kan soalnya. Iya, betul. Jadi kenal Shifu direkomendasikan sama Iko. Ini ada lagi nih Shifu pertanyaan. Dia bilang, kan kalau orang cutting, masa otot akan menyusut. Karena cutting itu calories deficit.
Hmm. Atau bisa nggak ya kita cutting, otot kita nggak menyusut banyak, gimana caranya? Nah, kalau udah selesai cutting, mau normalin seperti biasa, maintenance, how to maintenance, oh gimana caranya nge-maintain kalau kita udah cutting. Nah, gimana caranya cutting tapi muscle-nya juga nggak hilang. Ya, ya sebetulnya kan kalau cutting kan yang orang selalu kehilangan itu masalah dia gini, kayak timing makannya dia gitu. Waktu timing itu, terus dia kan nggak dipasin, misalkan kayak jam latihannya dia bawaannya pengen latihan, terus waktunya makan dia nggak makan. Terus intake proteinnya dia ya biasa-biasa aja, harusnya proteinnya bisa di 2 kali lipat pada saat dia mau cutting. Jadi nggak lose muscle gitu. Itu kan lose muscle itu kan muscle breakdown namanya. Jadi kayak Ya. kayak kamu waktu itu latihannya misalnya kita latihan terlalu lama, ya kan? Tapi lupa makan akhirnya jadinya. Alhasil apa? Sayang kan, maksudnya sesuatu yang kita udah latih, waktu jamnya dia harus dapat makan, kita nggak kasih makan. Makanya protein yang ada di dalam otot dipakailah jadi makanannya atau jadi energi waktu kita latihan. Alhasil ototnya ya itu, ototnya hilang malahan gitu. Kerjanya terlalu berat karena nggak dapat support protein yang cukup gitu loh. Oh, berarti walaupun cutting, mungkin bisa cutting, walaupun cutting tapi proteinnya jangan di-cut ya. Carbs-nya aja ya. Enggak, Gitu. Justru justru harus protein diintake. intake-nya. Kebanyakan orang senangnya makan carbs. Hmm. Problemnya orang-orang tuh Oke. selalu kebanyakan makan carbs gitu. Oke. Nggak Nah, mau nih nggak mau Shifu, ada Pak yang nanya juga. research tentang protein. Oke. Oh by the way, kalau mau Oke. maintain, tetap aja maintain proteinnya harus yang lebih utama gitu di makanannya gitu. Karbohidrat misalnya segini, proteinnya jadi double-nya gitu. Sama kan protein itu ada kalorinya juga gitu. Kalau mau maintain setelah cutting. Nah, tapi tetap latihannya juga jangan nggak latihan, ya tetap aja harus latihan gitu. Iya. Nah, nih Shifu ada yang nanya Jadi ada juga, makan, kalau ada cutting latihan, buat ada istirahat. kompetisi. Kalau cutting buat Nanyanya kompetisi. ke kamu ya. Kebanyakan nggak kamu zaman sekarang ada yang tanya cutting kamu kompetisi, kamu punya nggak pengalaman kayak gini sebelumnya? Ditanyain Enggak. orang tentang kompetisi loh, bayangin. Kompetisi. Ayo superhero-nya Makanya. Indonesia ditanyain, apa mau cutting, tanya apa? Pokoknya gini Nih. deh, ntar misalnya ada pertanyaan nggak dijawab, DM di aku aja deh, ntar aku pasti jawab nanti gitu. Oke. Misalnya nggak Oke, kejawab ya. berarti kalau misalnya untuk kalian yang punya pertanyaan-pertanyaan lagi mengenai kesehatan, nutrisi dan juga segala sesuatu dengan weightlifting, fitness, bisa langsung tanya aja ke Instagramnya Shifu. Oke, Shifu, kalau gitu, thank you so much. Ya, nanti Ya, berkabar have a lagi ya. good day. Have a good Gitu. day. Semoga bisa ketemu di gym anytime soon. By the Atau way, buat kapan-kapan semuanya mungkin ya kita bisa. stay apa? Bisa live di Ada gym Teteh maksudnya. Audi. Kangen Teteh Audi. Gimana Shifu, Nanti kita live kenapa tadi? bareng-bareng aja. Yes, Kapan kita live kita bisa bareng-bareng tuh live sama kayak gini orang-orang. sambil bareng. Yuk, ntar kita janjian lagi ya Shifu ya. Kita abs. Kita latihan abs gimana? Bisa, nanti janjian. Thank you Shifu. Tes. Oke, connectionnya Shifu kayaknya agak-agak masalah. Oke, jadi itu tadi discussion tentang health and fitness. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sekarang masih ada beberapa waktu lagi. Aku akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Cara biar rajin olahraga harus punya tujuan, harus punya goals. Karena ketika kita punya goals, kita jadi bisa tahu program apa aja yang ingin kita jalankan untuk mencapai goals kita itu. Dan harus di timeline-in juga. Jadi kita harus bisa disiplin
sama schedule yang udah kita buat. Gitu. Oke. Coba mau lihat ada request live. Kita coba yuk. Tes. Oh, di decline. Oke. Mau lihat lagi pertanyaan. Oke. Mau hilangin buncit, itu jaga pola makan atau olahraga dulu? Apa ya, itu bagus nggak? Oke. Kalau mau ngilangin buncit atau lemak berlebih, kita cara paling gampang, paling susahnya juga, itu dari kardio. Tapi segala sesuatu itu harus dibalance juga antara workoutnya dan juga dengan nutrisi makanannya. Karena balik lagi kayak yang tadi dibahas dengan Shifu, badan kita tuh nggak akan bohong. Jadi apa yang kita makan itu akan punya dampak langsung dari secara kelihatan di tubuh kita. Gitu. Ya sudah kalau begitu aku end dulu live Instagramnya. See you next time. Bye.